Terima kasih Marilla, suaraku terdengar jelas kan? Terdengar. Oke. Ya teman-teman, gimana? Masih semangat untuk mendengar sesi 2? Teman-teman bisa jawab di room chat ya, kayak gitu. Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira di poin nilai berapa tuh? Semangat. Masih. Keren, keren, keren. Wah, sepertinya pada semangat ya. Bahkan ada yang lebih 10 ternyata. Nggak afdol rasanya kalau misalnya RK ini kita nggak dengar sharing kondisi PMK lain gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai sesi kita hari ini, kita ada baiknya mendengarkan sharing peserta atau sharing dari koordinator PMK Fasilkom atas nama Tolhas Parulian. Ada orangnya? Halo, apakah Halo. suara aku terdengar? Jelas deh. Oke. Nanti kamu didoakan ya. Nanti didoakan sama Dinda Purba selaku koordinator PKN STAN. Dinda ada ya. Kita sama-sama mendengarkan, tapi nanti pokok doa yang akan dibagikan oleh Tolhas akan didoakan oleh Dinda. Oke, Tolhas bisa sharingkan deh. Oke, jadi selamat siang teman-teman. Jadi shalom. Perkenalkan aku Tolhas, perwakilan dari TI PO Fasilkom UI. Mungkin aku kasih tahu latar belakang dulu kali ya dari keadaan di PO Fasilkom ini sendiri. Jadi jemaat di Fasilkom itu ya tentunya orang-orang yang ilmu komputer, ya mungkin orang yang agak IPA gitu. Terus juga selain itu juga kita ada banyak kegiatan pilihan sehingga memungkinkan kesibukan yang cukup banyak mungkin karena ada kegiatan mungkin organisasi dan ada magang juga gitu yang mungkin bisa bahkan dimulai dari semester 3 atau semester 2 sehingga kayak maba-maba juga banyak pilihan. Dan kalau sekarang sendiri kondisinya regenerasi itu sudah dimulai dan sedang pembagian divisi dan juga sedang pensharingan penerimaan untuk pembagian divisi masing-masing. Terus mungkin lanjut ke tantangannya kali ya. Kalau tantangannya mungkin dari diri aku sendiri dan juga mungkin juga bisa mewakili TI di PO Fasilkom sendiri. Yang pertama mungkin disiplin dari diri sendiri sih yang masih perlu dikerjakan atau ditumbuhkan karena terkadang masih bulat-bulat dengan waktu, pembagian waktu di mana kegiatan yang mungkin cukup banyak atau perkuliahannya hektik itu harus bagi waktu. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam belajar hal baru sih. Terkadang aku sendiri agak sulit untuk belajar hal-hal yang baru, mungkin yang hal yang baru bagiku gitu, mungkin topik-topik pelajaran baru. Ataupun juga bisa terkadang terasa bosan, sehingga jadinya ngantuk gitu, jadi nggak serius mungkin terkadang gitu. Nah, yang ketiga, itu terkadang suka burnout sendiri sih, karena mungkin terlalu capek dan juga karena apa ya, manajemen waktu yang kurang baik berdampak pada apa ya, jadi tekanan yang lebih tinggi sehingga jadi kerasa burnout aja gitu. Nah, itu kalau dari tantangan aku sendiri. Kemudian ini dari tantangan di PO Fasilkom sendiri. Yang pertama sih, kita lagi bergumul juga sambil lagi berusaha juga gimana cara ngeyakinin pentingnya persekutuan ekumenik ke jemaat gitu. Ya karena kadang-kadang apa ya, memungkinkan gitu untuk jemaat belum tahu mungkin secara dasar gitu apa ya, kenapa penting gitu kan. Nah, terus yang kedua sendiri, mungkin ini pengaruh juga ke latar belakangnya kali ya. Jemaat-jemaat Kristen di PO Fasilkom itu sendiri terkadang kurang mau join di PO Fasilkom itu karena ada permasalahan atau perhubungan dengan ortu. Mungkin biasanya karena ada dari mungkin gereja-gereja tertentu ataupun memang ortunya tidak mengizinkan gitu. Kemudian ada juga yang berpandangan membawa ajaran yang lain, mungkin ajaran-ajaran yang dirasa sesat gitu dan sebagainya. Ya mungkin karena kurang kita kasih informasi juga sih. Kemudian merasa persekutuan itu membutuhkan waktu yang banyak atau bahkan menghabiskan waktu yang ada. Yaitu pengaruh juga karena di Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri juga ada banyak organisasi gitu. Dan yang terakhir ada yang merasa persekutuan di gereja saja sudah cukup gitu, sehingga mungkin mereka sudah sibuk di gereja, ya mungkin ada pergumulan mereka sendiri sehingga mereka mungkin kurang bisa join di PO Fasilkom atau mungkin agak kurang aktif gitu. Kemudian mungkin tantangan di PO Fasilkom yang terakhir, ya mungkin ini yang sedang
kita ketahui aja, sebenarnya mungkin masih ada yang lain gitu. Yang terakhir itu paling sosial sih, media sosial, kayak terkadang ngegumul juga bagaimana kita bisa menyebarkan Injil gitu di tengah teman-teman kita yang berbeda imannya gitu, mungkin melalui media sosial ataupun media yang lain, karena terkadang masih ada ya kemungkinan ada rasa takut dan sebagainya, kayak gitu sih paling. Terima kasih. Oke, ada yang mau didoakan dari PO Fasilkom dan nanti akan didoakan oleh Dinda. Kamu bisa share pokok doanya. Oh iya, kalau misalnya di PO Fasilkom sendiri paling boleh dari tantangan tadi aja sih, mungkin mendoakan untuk setiap anggota divisi dan juga penanggung jawab divisi yang sedang menggumulkan tadi, menggumulkan penjaringan divisi, agar bisa menggumulkan dengan baik dan benar. Kemudian juga untuk perencanaan program-program di PO Fasilkom sendiri mungkin kedepannya supaya mungkin bisa lebih nyata lagi gitu, lebih efektif lagi, lebih efisien, supaya bisa mencapai juga ke jemaat-jemaat yang lain, supaya tahu seperti pentingnya persekutuan ekumenik di PO Fasilkom itu sendiri. Kemudian boleh juga mendoakan permasalahan atau pergumulan setiap jemaat yang mungkin ada yang tadi yang permasalahan dengan ortu, kemudian mungkin yang ada yang berpandangan pembelajaran lain, terus merasa persekutuan itu membutuhkan waktu yang banyak, menghabiskan waktu yang ada, mungkin menguras tenaga juga, ataupun yang bergumul persekutuan gereja saja sudah cukup. Kemudian yang terakhir, mungkin boleh berdoa untuk penyebaran Injil di PO Fasilkom sendiri, khususnya melalui media sosial agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Tolhas. Dinda, ada di sini? Ada, Kak. Kita sama-sama berdoa dan nanti akan dipimpin sama Dinda ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami hingga detik ini Bapa. Kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan, dan saat ini kami rindu mendoakan persekutuan di Fasilkom UI ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu untuk persekutuan ini ya Tuhan, hingga detik ini persekutuan ini boleh tetap ada. Dan saat ini ya Tuhan, ada beberapa pokok doa yang kami rindu untuk naikkan. Bapak saat ini mau berdoa untuk proses pensharingan anggota dan PJ divisi Tuhan yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan, kiranya setiap orang yang bergumul boleh dengar-dengaran dengan kehendak-Mu Tuhan dalam menjawab, dalam memutuskan pergumulan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam bergumul di sini pun mereka boleh hanya mendengar suara-Mu Tuhan dan tidak terdistraksi oleh hal-hal lain Bapa. Biarlah nama suara-Mu saja yang boleh mereka dengar. Juga Tuhan mau berdoa untuk setiap kegiatan yang akan diadakan oleh Persekutuan Fasilkom UI Tuhan, kiranya setiap kegiatan itu Tuhan boleh menuju ke tujuan yang tepat Tuhan dan dapat berbuah Tuhan, terutama bagi setiap jemaat di Fasilkom UI. Juga Tuhan mau berdoa secara khusus untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan yang mana mungkin banyak Tuhan hambatan yang terlihat sehingga para jemaat sulit Tuhan untuk hadir ke persekutuan Bapa. Entah itu pergumulan dengan orang tua atau juga ajaran, juga waktu Tuhan dan hal-hal lain Tuhan yang mungkin masih sering di jemaat pikirkan dan itu menghambat mereka untuk hadir ke persekutuan. Biarlah Tuhan Engkau tidak henti-hentinya mengetuk hati mereka untuk mau terus rindu bertumbuh bersama lewat persekutuan-persekutuan yang diadakan di Fasilkom UI ya Bapak. Tuhanlah yang panggil jemaat itu Tuhan untuk punya kerinduan yang sama Tuhan untuk bersekutu bersama di persekutuan di Fasilkom UI. Dan juga Bapak mau berdoa juga untuk media sosial Tuhan di masa-masa serba online ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada setiap pengurus agar dapat menggunakan media sosialnya dengan baik dan efektif Tuhan dalam menyebarkan berita Injil itu Tuhan kepada sesama. Tuhanlah yang pakai terus persekutuan ini untuk bisa menjadi terang-Mu, terang dan garam-Mu Tuhan di dunia ini. Dan salah satunya lewat media sosial mereka. Berikanlah Tuhan hikmat-Mu agar setiap pengurus dapat memahami dan mengerti Tuhan cara efektif untuk menggunakan media sosial ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Dinda. Oke, teman-teman kita akan masuk ke sesi 2. Tapi sebelumnya aku mengajak teman-teman untuk sama-sama persiapan hati. Ya, kita akan kembali membuka dalam doa untuk sesi kedua. Jadi kita kembali untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami tadi boleh sama-sama mendengarkan bahkan melewati sesi 1. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan kami kembali bertemu di sini ya Tuhan untuk melanjutkan di sesi kedua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan ada begitu banyak gangguan ya Tuhan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Mungkin itu juga koneksi atau mungkin juga keadaan tempat yang kurang mendukung atau mungkin juga keadaan hati yang kurang mendukung. Tapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang boleh taruh Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk di setiap kami ya Tuhan agar kami boleh benar-benar serius, kami antusias ya Tuhan dan kami semangat ya Tuhan mau bangkit mendengarkan setiap sesi 2 ini ya Tuhan dan kami sebagai pemimpin pun boleh mengaplikasikan ya Tuhan apa yang kami dapatkan. Tuhan kami menyerahkan ya Tuhan segala kondisi yang ada. Biarlah Tuhan yang berkati juga Bang Niko yang akan membawakan di sesi 2 nanti ya Tuhan. Pakai Bang Niko ya Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh membuat kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan sepanjang tadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ke depannya. Amin. Oke. Teman-teman, Paulus menyadari bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah anugerah. Sehingga ia mati-matian melayani Tuhan. Tentu Paulus punya tantangan dan kesukarannya dalam melayani Tuhan. Dan tentu juga pelayanan mahasiswa punya tantangan dan kesukarannya masing-masing. Namun seperti lirik lagu yang mengatakan, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Kita akan memasuki sesi 2, teman-teman. Tapi sebelum kita masuki sesi 2, kita akan sama-sama menyanyikan ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar
Kepada Bang Niko, dipersilahkan. Selamat siang teman-teman semua. Tadi sementara saya istirahat, ada teman seorang kakak, seorang staf, Bang jangan terlalu tegang Bang. Oke. Jadi saya udah berusaha sesantai mungkin ini. Tapi kalau nanti di tengah-tengah, ya maafkan saya memang udah begitu dia. Jadi maafkan ya kalau teman-teman tadi mungkin terlalu tegang atau terlalu di ini, tapi itulah kerinduan hati. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan, di tengah ambisi yang utama, komitmen kami untuk tujuan kehidupan kami, berlari-lari akan panggilan sorgawi. Kami akui ya Tuhan, realita kehidupan ini seringkali menyurutkan semangat kami. Seringkali ya Tuhan, jauh dari apa yang kami harapkan, jauh dari apa yang kami bayangkan. Maka kembali kami akan belajar dari seorang hamba-Mu Rasul Paulus yang sama seperti kami. Manusia biasa yang belum sempurna, yang terus mengejar dan berlari-lari. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan kiranya pemberitaan firman Tuhan membongkar semua dalih-dalih kami. Ada begitu banyak dalih-dalih kami ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami di dalam kerendahan hati untuk benar-benar terus digemakan bahwa hidup adalah Kristus. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan coba share screen. Tolong saya co-host, belum bisa. Sudah Bang, sudah Bang. Oke. Oke, teman-teman, Paulus dan seluruh tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Teman-teman, seringkali kalau membayangkan, saya begitu selalu bersemangat, wow, pekerjaan, pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan, begitu mulia, begitu agung, penyertaan Tuhan. Wow, kita sering dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu kemudian kita selalu membayangkan bahwa pelayanan, apa arti penyertaan Tuhan, maka kita akan terbebas dari apa yang disebut permasalahan. Tetapi kenyataannya, teman-teman, faktanya tidak seperti itu. Realita kehidupan menunjukkan tantangan, kesulitan, bahkan krisis hampir selalu mengiringi suatu pelayanan. Ada kesulitan dan tantangan. Ada kritikan, bahkan fitnahan. Ada pula perasaan kegagalan dan kekecewaan. Tidak bisa menerima diri. Tidak jarang bahkan penolakan dan pertentangan. Bahkan mungkin kita yang seringkali merasa, wow, saya sudah bekerja dengan sangat keras dan tulus. Saya sudah bisa melakukan yang terbaik. Tetapi tetap saja mengapa menghadapi tantangan, penolakan, atau apa yang kita sebut kegagalan. Teman-teman, seringkali memang tantangan ini sering tidak mudah bagi kita seorang yang dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Menghadapi situasi ini seorang pelayan Tuhan tidak jarang menjadi lemah dan menjadi mundur. Nah, teman-teman, ada satu sedikit kekeliruan kita ketika membaca bagian-bagian Alkitab,
maka kita selalu melihat tokoh-tokoh Alkitab sebagai tokoh hero yang luar biasa. Yosua, siapa saja yang kita lihat, maka sering sekali, apalagi kalau kita bayang-bayang teman-teman yang guru sekolah minggu, menyatakan kepada adik-adik, wow, Tuhan kita, lihatlah para hamba-hamba Tuhan. Ya, satu sisi mungkin untuk membangkitkan anak-anak sekolah minggu. Tetapi kenyataannya teman-teman, mereka bahkan ada satu buku bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu adalah, mereka juga adalah orang-orang yang rapuh. Dan Paulus yang tadi begitu berapi-api, itu yang membuat saya tadi berapi-api karena bagaimana melihat Paulus itu, wow. Tetapi itulah kenyataannya, Paulus menghadapinya. Teman-teman, kalau kita bisa bagi selalu bahwa Paulus mengalami apa yang tadi mungkin video bisa gambarkan. Ada suatu konflik di dalam internal, pergumulan diri di dalam kehidupan kekristenan. Mengapa teman-teman? Bahkan Paulus di dalam Roma 7 menyatakan pergumulan akan perjuangan melawan dosa. Tetapi karena tadi saya sudah banyak berbicara di sesi 1, saya memang tidak secara khusus memasukkan bagaimana perjuangan melawan dosa. Tetapi kemudian di dalam Roma 8 ayat 22 sampai 23, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, kita juga yang menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Teman-teman, maafkan saya, seringkali kita di dalam, mungkin sama seperti Petrus, pergumulan Petrus, ketika dia berkata kepada Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Lalu apa? Wow, ketika penderitaan, kami sudah meninggalkan. Mungkin teman-teman juga berkata, saya sudah ambil komitmen melepaskan segala sesuatu, apapun dia, demi Kristus. Mengapa seperti ini? Tetapi kenyataannya, teman-teman, hai para pelayan-pelayan wanita Kristen, masih sakit bersalin kalian. Bukan berarti bebas. Semua makhluk, termasuk kita yang menerima karunia roh, sulung roh, masih di dalam pergumulan di dalam dunia yang berdosa ini. Sama-sama mengeluh. Jadi maafkan saya, kalau ada yang menggambarkan kekristenan untuk bebas dari permasalahan, maka mungkin tempatnya bukan di sini. Hati-hati, saya suka sekali mengatakan bahwa ada ini teman-teman, kekristenan akhir-akhir ini terlalu banyak dengan pekik-pekik kemenangan. Sehingga seringkali kemudian tidak mendarat dengan realita. Paulus menyatakan, apakah Paulus tidak terbebas dari ini? Ya, Paulus ikut. Kemudian apa yang dikatakannya, duri di dalam daging. Ini internal. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Berarti awalnya ada kesediaan. Kenapa ada seperti ini Tuhan? Paulus bertanya, sampai 3 kali dia meminta supaya diangkat dari dia. Teman-teman,
memang di dalam konteks teologi ada banyak apa itu duri dalam daging, tidak terlalu jelas apa yang dikatakan Paulus. Konteks penafsiran lama menyatakan bahwa duri dalam daging utusan iblis sama ya. Artinya itu utusan iblis itu menyebabkan duri dalam daging. Utusan iblis duri dalam daging itu menyangkut hal yang melemahkan Paulus karena faktor fisik. Jadi itu para penafsir menyatakan seperti itu. Ada yang menyatakan awalnya adalah penyakit mata, penyakit yang membuat dia lemah. Kemudian ada juga karena di dalam konteks surat Korintus dia itu sering dibanding-bandingkan. Jadi dia kayaknya Paulus gak ganteng. Kayaknya Paulus bukan pengkhotbah yang menarik, bukan pengkhotbah ulung. Jadi dia dibanding-bandingkan dengan yang lain, Apolos yang mungkin jauh lebih hebat cara ngomongnya. Jadi ada yang mengatakan kelemahan-kelemahan diri itu. Tetapi beberapa penafsiran terakhir tidak setuju. Tetapi hanya melihat bahwa duri dalam daging adalah segala kelemahan-kelemahan, segala hal yang menghalangi dia untuk perform, untuk kemudian bagaimana dalam pelayanannya dia. Itu duri dalam daging. Tapi apa itu kita tidak tahu secara jelas. Oke, itulah pergumulan dia. Tapi apa yang kita lihat di sini yang pasti tujuannya apa? Jadi ini pergumulan dia supaya aku jangan meninggikan diri. Berarti apa? Ada pergumulan soal pengakuan diri. Ada pergumulan soal penerimaan. Padahal tadi kita lihat dia sangat begitu kokoh mengatakan, aku sudah ditemukan di dalam Kristus. Found in Christ. Tapi itulah Paulus. Itulah kenyataan kehidupan. Kemudian, wow, apalagi eksternal. Eksternal. Teman-teman, dia dipukul. Berkali-kali dia dikatakan disesah. Nanti kita akan lihat. Dia dipenjara. Beberapa kali dia diyakini di penjara. Kemudian huru-hara. Paulus itu setiap kali beberapa kota loh. Kalau catat berapa kota. Antiochia, Tesalonika, Berea, Korintus, Efesus, Yerusalem. Selalu ada huru-hara. Tetapi kita lihat. Tentu huru-hara karena pelayanan Paulus. Namun Rasul Paulus terus melanjutkannya. Nah teman-teman. Itu yang pertama, dari luar. Bahkan lebih menyakitkan, dipukul ini teman-teman. Tentangan dari luar ini datang dari dua. Kalau datang dari orang-orang Romawi yang memang tidak mengenal Tuhan, mungkin masih masuk akal. Tetapi kalau kita lihat, kisah 22 datang dari siapa? Dari orang-orang sebangsanya. Kisah 22, kisah 26. Itulah salah bagaimana dia menceritakan pertobatan dia. Dari orang-orang sebangsanya. Mungkin ada orang-orang keluarganya, sekaumnya dia. Kemudian teman-teman, penderitaan karena betapa sulitnya ladang pelayanan. Wow, dia sampai nanti di akhir dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat. Jadi sampai capek dia, dalam arti dia gak bisa lagi bagaimana betapa sulitnya ladang pelayanan. Maka saya mendengar tadi apa teman-temanku dari Fasilkom UI, adekku. Wah, mungkin kita bisa belajar hari ini. Teman-teman, penderitaan karena betapa sulitnya ladang pelayanan. Mari kita lihat teman-temanku satu bagian yang menggambarkan satu penderitaan Rasul Paulus. Teman-teman, wow, membaca ini saya selalu langsung setiap kali saya mulai
merasa discourage gara-gara penderitaan, tantangan, dan kesulitan. Saya baca ini. Dan belum selesai, saya langsung nangis. Wah, nggak ada apa-apanya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjari lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ini yang saya katakan tadi. Oleh kaumnya sebangsanya. Dan teman-teman kalau mau melihat hal ini. Apa artinya setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan? Udah sangat sering saya mengkhotbahkan hal ini. Kenapa Paulus nggak mengurangin? Karena dia nggak kuliah di PMK, di STAN, nggak bisa dia kurangin 40 kurang 1. 40 itu kalau bagi hukuman itu, hukuman Yahudi disesat, dicambuk dan belum hukuman mati, maka batasnya itu adalah 40 kali. Apa artinya? Dianggap 40 kali bisa mati. Maka Paulus tidak setengah mati. Setengah mati 20 kali pukulan. 39 per 40 kali mati. Apa artinya itu? Udah melayang-layang itu. Nyaris mati. 5 kali aku disesat. Wow. Bukan hanya sekali aku mengalami hal itu. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi. Ini sebangsa. Dari pihak bukan orang Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Di mana yang nggak ada bahaya? Maka di dalam suratnya yang lain dia katakan, tiap-tiap hari kami diperhadapkan dengan maut. Wow, ini yang saya katakan teman-teman. Kalau mulai mengasihani diri, baca ini. Saya selalu kalau mulai mengasihani diri, susah kali ini. Adik-adik ini. Kadang-kadang adik-adik hubungin saya, kadang-kadang jengkel juga. Selamat siang bang. Kita jawab, nanti setengah jam lagi baru dia kasih. Apa yang mau dia ngomong? Nanti kita jawab, apa kabar bang? Baik. Nanti setengah jam lagi atau 1 jam lagi baru dia jawab apa? Apa ini? Tapi kadang-kadang jengkel. Kalau baru gitu aja udah jengkel. Kemudian saya baca ini. Wow, menangis saya teman-teman. Tetapi apa yang disaksikan Alkitab, Paulus tidak menjadi lemah. Itu yang disaksikan Alkitab. Lalu mundur. Saya pikir teman-temanku, apa yang dirasakannya? Apakah ketika dia disesat 39 kali itu, dia gak terkaing-kaing? Pasti terkaing-kaing. Seringkali kita menganggap kekuatan adalah ayo pukul gak sakit, ayo pukul. Bukan itu sakit. Teman-teman, saya mau teman-teman melihat 2 Korintus 4. Saya akan banyak kemudian ke sana walaupun kita tidak akan baca. Lalu apa yang terjadi pada pelayanan Paulus? 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 12 kita akan bahas itu, tapi saya tidak akan baca. Apa yang terjadi pada pelayanan Paulus, teman-temanku, maafkan saya, sekilas tidak selaras dengan konsep pelayanan yang sudah dia terangkan di pasal 2.
Pasal 2 ayat 14, bukankah Allah selalu membawa dia pada jalan kemenangan? Lihat, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Bukankah pelayanannya di dalam roh dikatakan lebih hebat dari pelayanan Musa? Teman-teman, mengapa Paulus masih mengalami penolakan? Seolah-olah tidak selaras dengan betapa mulianya, betapa agung pelayanan itu. Tetapi kita lihat, inilah realita kehidupan. Knox Chamberlain dalam bukunya Paul and the Self, Paul and Diri mengatakan, apa itu pergumulan yang dialami menghadapi masalah, tension antara apa yang kita yakini versus realita. Kita masih menghadapi itu. Kita yakini pelayanan, bukankah saya melakukan hal yang baik, pemberitaan Injil, tetapi realitanya, wow, ladang pelayanan begitu susah. Peperangan dalam menyaksikan ketegangan yang sudah already dan yang belum not yet dalam pengharapan eskatologis. Saya tidak akan menjelaskan lagi itu, tetapi itulah kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita yang di dalam Kristus, dalam kasih karunia Allah, already and not yet. Kita masih dalam pergumulan. Teman-temanku, tetapi kemudian Knox Chamberlain melanjutkan, apakah arti dari pergumulan? Apakah semua kemudian menjadi pergumulan Kristen? Apa yang dimaksud dengan pergumulan Kristen adalah kemudian perjuangan kita untuk taat di dalam kondisi, di dalam keadaan yang realita, tension antara realita dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita yakini. Saya mau sedikit memberikan teman-teman konteks, hati-hati konteks pergumulan udah bercampur sekarang. Apa arti pergumulan dan mencari kehendak Tuhan. Tidak selalu mencari kehendak Tuhan melibatkan pergumulan, tapi umumnya kenapa kemudian identik? Ketika kita mencari kehendak Tuhan dan umumnya realitanya kehendak Tuhan tidak selaras dengan apa selera kita, tidak selaras dengan apa maunya kita. Kadang malah mengejutkan, tidak selaras dengan apa yang kita bayangkan. Dan di sanalah pergumulan. Bagaimana kita berjuang. Maka demi kesempatan ini juga saya mau memberikan suatu ajaran. Teman-teman kalau hubungin pembicara, saya pernah dikagetkan. Jadi gini, saya dihubungi, Bang, bisa menjadi pembicara? Ya saya lihat jadwal saya, bisa, lalu kemudian dia, oke, saya bisa. Lalu dia kaget. Gak digumulkan dulu, Bang. Lah saya bilang, apalagi yang saya gumulkan. Nah, apa pergumulan itu tidak kalau itu kamu memang sudah ini panggilan dan kamu mempunyai satu ketaatan yang tidak pergumulan. Tidak semua kita pergumulkan. Apa itu pergumulan? Ketika kita melihat kehendak Tuhan dan kita bergumul untuk taat. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Tantangan, kesulitan yang begitu hebat. Berbuahkan ketaatan. Membuat Paulus tidak tawar hati. Dan apa rahasianya? Itu yang akan kita lihat pada kali ini. Teman-temanku, yang pertama, saya tulis, percaya Allah saja. Dan itu begitu nyata di dalam kehidupan Rasul Paulus. Mempercayai Allah saja. Dia begitu mengakui, percaya. Teman-teman, di dalam pergumulan tentu dia teriak seperti tadi. Tuhan, angkat, suruh mundur daripada saya. Tetapi ketika Tuhan menyatakannya kemudian, ia percaya bahwa bagaimana di dalam kelemahan itu, kuasa Allah menjadi sempurna. Bagaimana menjadi kelemahan itu, ia tidak kemudian tergoda untuk menyombongkan diri. Mempercayai Allah saja.
Mari belajar, saudaraku. Pertama tadi kita harus mengakui, menerima realita. Jadi kalau teman-temanku koordinator tim inti tidak mengakui bahwa realita pelayanan selalu diiringi dengan kesulitan, dengan tantangan, maka memang sulit. Awal dari kita rise up, bangkit, adalah mengakui bahwa itulah realitanya. Tetapi di dalam realita kemudian belajar mempercayai Allah saja. Surat 2 Korintus sangat baik bicara tentang tantangan ini. Teman-teman, 2 Korintus 1 ayat 9 sampai 10. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhkan hukuman mati. Bayangin tuh. Seolah-olah kami telah dijatuhkan hukuman mati. Demikianlah penderitaannya luar biasa. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tantangan, kesulitan itu kemudian membawa dia hanya percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Teman-teman, apa itu membangkitkan orang mati? Di dalam konteks perjanjian lama, apakah kuasa yang paling besar yang dinyatakan di dalam konteks perjanjian lama penciptaan? Tetapi di dalam konteks perjanjian baru, kuasa Allah itu dinyatakan membangkitkan orang-orang mati. Itulah kehidupan, itu yang membedakan dengan banyak hal. Dan itu dikatakan percaya kepada Allah yang berkuasa itu. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Ini rahasia pertama dari Rasul Paulus. Teman-teman, ada banyak ayat-ayat lain, tetapi saya akan membatasi, mengambil bagian-bagian. Saya banyak memang dari 2 Korintus ini. Teman-teman mempercayai Allah saja. Seluruh tantangan, kelemahan adalah kesempatan. Dia melihat itu supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dia yang telah menyelamatkan kami. Ia akan menyelamatkan kami lagi. Wow, keyakinan yang kokoh. Teman-teman, bagian kedua, rahasia ini kemudian kepercayaan itu di dalam kuasa Allah itu, percaya kepada Allah itu, kemudian juga disusul dengan apa di 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1, teman-teman. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Kami menerima pelayanan ini berdasarkan kasih karunia Allah. Kembali konteks karunia Allah. Kasih karunia Allah. Teman-teman, apa sih artinya selalu berbicara kasih karunia Allah? Di dalam 1-2 Timotius 2 yang saya nyatakan tadi, dia begitu ulang-ulang. Aku dulu penghujat, penganiaya jemaat, penghujat Allah. Tetapi Allah telah mempercayakan di dalam kasih karunia. Bahkan ayat 14, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow, tidak hanya dia melihat pelayanan itu sebagai suatu tuntutan, tetapi dia melihat sebagai limpahan kasih karunia Allah. Menerima pelayanan berdasarkan kasih karunia Allah,
teman-teman, wow, kita diajar teman-temanku untuk memahami pelayanan adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Wow. Dan ini yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati. Apa itu tidak tawar hati? Tidak menjadi mundur, tidak menjadi kehilangan gairah dan semangatnya untuk terus melayani Tuhan. Teman-teman, berbicara kasih karunia, kemudian selalu berbicara betapa mulia yang dipercayakan itu, dan betapa tidak layaknya sang penerima. Dan kita masuk kemudian pada bagian berikutnya, bagaimana Paulus merespon seluruh tantangan dan kelemahan. Sampai nanti akhirnya dia berkata, aku bermegah di dalam penderitaan. Aku bermegah di dalam kelemahan-kelemahan. Teman-teman, kesadaran akan kelemahan diri. Wow. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Apa artinya bejana tanah liat? Rapuh. Gampang pecah. Tetapi kembali dia melihat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dan dari situ kemudian kesadaran akan kelemahan diri membawa kita, teman-temanku, tidak akan pernah menyombongkan. Seluruh pencapaian-pencapaian, seluruh apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, karunia-karunia tidak akan pernah menjadi yang melemahkan pelayanan kita. Teman-temanku, dunia ini dia. Dunia ini menyukai kehebatan. Kekuatan ditonjolkan, kelemahan disembunyikan. Sebisa mungkin orang ingin terlihat sempurna. Apapun yang dilakukan untuk mencapainya, harga diri diletakkan di atasnya. Maka kalau tidak dapat, yaitu dia, seolah-olah kehidupan tamat. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip hidup yang berbeda. Secara khusus bicara pelayanan, kelemahan tidak terelakkan di dalam kehidupan ini. Kelemahan tidak perlu disembunyikan. Kelemahan justru melihat supaya kekuatan, dan inilah pengharapan di dalam kelemahan. Teman-teman, ini mengajarkan kita kesadaran akan kelemahan diri. Ini mengajarkan kita apa artinya kita ketika berbicara tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Apa artinya ketika kita kemudian berkata segala sesuatu, apapun yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya ketika kita tos-tosan Roma 11 ayat 36. Paulus sebagai orang yang sudah banyak berkorban di dalam pelayanan, mendapat penyataan-penyataan yang hebat, penglihatan yang hebat, mengadakan berbagai mukjizat, dan Paulus sadar kelemahan diri begitu mudah untuk terlihat hebat, begitu mudah untuk sombong, dan kemudian dia menyadari kelemahan-kelemahan itu Tuhan karuniakan, Tuhan izinkan. Untuk kemudian berkali dia tadi seperti dikatakan, dia tidak meninggikan diri. Ini dia diulang 2 kali, di awal dan di akhir. Supaya dia tidak meninggikan diri, tetapi hanya meninggikan Allah. Wow, teman-temanku, kelemahan menunjukkan kita diajar bahwa kita tidak sempurna. Apa yang sempurna? Kuasa Tuhan yang sempurna. Kita terbatas dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Supaya kita tidak meninggikan diri.
Teman-temanku, saya tuliskan di dalam perenungan saya, mengakui kerapuhan diri adalah bagian dari perjalanan iman dan belajar jujur di hadapan Tuhan. Wow, ini para koordinator. Seringkali kita akan membuat satu public looking kita oke banget di dalam jemaat kita. Tetapi mengakui kerapuhan diri. Saya tidak mau mengatakan kamu pertontonkan, tidak. Tetapi mengakui kerapuhan diri di hadapan Allah adalah bagian dari perjalanan iman dan belajar jujur di hadapan Tuhan. Dan Philip Yancey mengatakan di dalam bukunya tentang doa, di dalam kerapuhan diri, di dalam ketidakberdayaan, di dalam kelemahanlah, mengakui kelemahan. Di sana kita tahu apa artinya ketika kita berkata di dalam doa, Tuhan, aku tidak berdaya, dan kita menerima pelukan Tuhan ketika Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Wow. Teman-teman, kecuali seorang pelayan telah mengakui kelemahan-kelemahan dengan rela di dalam kekuatan kasih karunia Allah, oleh kemurahan Allah hanyalah sebuah slogan tanpa makna. Seringkali kalimat-kalimat kekristenan kita harus daratkan oleh kemurahan Allah, tapi sebenarnya ada kesombongan di sana. Kecuali seorang pelayan telah mengakui kelemahan-kelemahan, mengakui kekuatan kasih karunia Allah oleh kemurahan Allah. Itu hanya slogan, teman-temanku. Dan ini membawa teman-temanku, Paulus kemudian, saya tidak akan bahas kembali, Paulus di dalam pelayanannya, ia melakukan pelayanan dengan penuh integritas. Why? Dia tidak mencari pengakuan manusia. Dia tidak butuh suatu pengakuan. Di hadapan Allah, dia telah mengakui kerapuhan-kerapuhan diri. Tanpa mengakui kerapuhan diri di hadapan Allah, maka seringkali pelayanan kita adalah pelayanan yang mencari pengakuan. Maka dia katakan di dalam sepanjang surahnya, di dalam Tesalonika, kami tidak bermulut manis. Kami tidak mau menyenangkan manusia. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Termasuk dalam konteks 2 Korintus 4. Bagi orang yang menolak, biarlah dia menolak. Tetapi kami tidak akan memalsukan firman Tuhan demi enak didengar orang lain. Untuk mendapatkan suatu pengakuan. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri. Lihat. Untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Wow, teman-teman, di dalam tantangan yang begitu besar, kelemahan-kelemahan diri. Ketika kita tidak bisa mengatasi, maka bisa jadi keluar kemudian. Faktanya keluar di dalam konteks pelayanan kita membutuhkan satu pengakuan. 1 Tesalonika 2. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak kembali kasih karunia. Mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia. Melainkan menyukakan Allah yang terus-menerus menguji hati kita. Di dalam 2 Korintus 11 tadi. Allah tahu kami tidak menipu. Ketika nanti dia berkata kami bermegah di dalam kelemahan. Allah tahu kami tidak menipu. Atau di dalam 2 Korintus 6 ayat 3 dan 6. Wow, saya senang banget ini teman-temanku. 2 Korintus 6 ayat 3 dan 6. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera,
dalam penjara dan kesusahan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ketika tantangan berubah menjadi satu kesombongan, maka pelayanan kita akan mencari pengakuan. Tetapi pelayanan dengan penuh integritas. Saya tuliskan, termasuk ketika dia mengatakan, bagi orang yang tidak menerima, tugas pelayan hanya diminta untuk setia memberitakan Yesus Kristus. Maka ketika dia katakan, bagi mereka yang tidak terima, ya tertutuplah Injil bagi mereka. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Teman-temanku, sampai di sini kemudian saya mau masuk kepada lalu bagaimanakah realita. Seringkali kita berkata, wow, di dalam tantangan yang luar biasa, di dalam penderitaan itu, mengalami kuasa penyertaan Allah. Apa artinya tadi dikatakan? Supaya kuasa Allah nyata secara sempurna. Supaya kuasa Allah nyata secara berlimpah-limpah. Apa yang bayangan kita ketika selalu janji penyertaan? Mudah-mudahan ini lagi musim regenerasi. Kita tidak sedang adik-adik kita. Tenang, nanti Tuhan sertai. Semua aman. Maafkan saya, kalau saya dikasih pengutusan, selalu saya ngomong, apakah pelayanan mengganggu studi? Ya, mengganggu studi, saya bilang. Tapi saya nggak mau, nanti gampang kok, bisa kok. Mengganggu studi. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan bukan tidak ada jalan. Gitu, jangan kita pekik kemenangan yang tidak ada arti. Realita kita. Dan itulah pergumulan yang sesungguh. Maka saya katakan sejak dari awal tadi, saya tidak sedang merendahkan atau menyepelekan segala tantangan yang adik-adikku hadapi. Bagaimana Paulus mengalami kekuatan yang melimpah-limpah? Mari kita lihat kemudian apa arti. Bagaimana di dalam tantangan itu. Sebelum saya selesaikan teman-teman. Dan Paulus kemudian menutup. Tidak mencari, berintegritas, tidak mencari pengakuan manusia, tidak bermulut manis, tidak menyukakan. Tetapi satu-satunya, bagaimana melalui seluruh tantangan itu. Allah yang terpuji selama-lamanya. Saya rindu teman-teman. Kapan kemudian Allah yang terpuji selama-lamanya? Itu yang akan kita lihat nanti. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Allah yang terpuji selama-lamanya. Lalu bagaimana kemudian sang pelayan Rasul Paulus menikmati penyertaan itu? Teman-teman, saya tuliskan penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Teman-teman, izinkan saya sedikit apa arti penyertaan Allah di dalam pelayanan yang berat ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sekali lagi, apakah penyertaan Allah itu melepaskan masalah? Tidak. Ketika dia mengatakan terjepit itu, habis akal itu,
kemudian dianiaya, ditinggalkan, dihempaskan itu, apa artinya itu, teman? Betul-betul dalam titik nadir. Mungkin dia udah teriak, Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Tapi ada satu hal yang indah, teman-temanku. Inilah penyertaan Tuhan. Providensia Allah. Ditindas di dalam segala hal, tetapi tidak terjepit. Merujuk kepada persoalan internal maupun eksternal. Frasa ini menunjukkan ditekan di dalam dari segala sisi. Tetapi tidak terhimpit, tidak terjepit. Tidak membatasi ruang gerak. Artinya apa? Ruang gerak pemberitaan Injil terus berjalan. Teman-temanku, saya mau aplikasikan ini. Di dalam pandemi ini, kamu terjepit. Rise up. Ditindas oleh pandemi ini, tapi tidak terjepit. Apa artinya? Akan tetap ada ruang untuk pemberitaan Injil. Jangan bayangkan segala hal tetapi tidak terjepit adalah kamu nggak menanggungnya. Ini salah. Tapi bagaimana pelayanan itu terus berjalan? Wow, besok akan ada, teman-teman, bagaimana kita melayani di masa ini. Bagaimana Bible study secara kreatif dan segala macam apa yang kita upayakan. Dan minta hikmat dari Tuhan. Ditindas. Tetapi rise up. Ini yang membuat rise up. Tetapi tidak terjepit. Selalu ada ruang untuk pemberitaan Injil. Ada ruang untuk pelayanan. Habis akal, tetapi tidak putus asa. Kata habis akal merujuk pada kebingungan, ketidaktahuan, atau keheranan yang sangat. Tadi saya bayangkan adekku yang dari Fasilkom, bayangin. Banyak banget. Nggak bisa dari ini tantangan pandangan soal cukup di gereja, bagaimana tantangan kuliah, tantangan. Mungkin kebingungan, ketidaktahuan, keheranan. Tapi tidak pernah putus asa. Ada terus gairah, ada terus hikmat. Atau seperti yang didoakan Rasul Paulus kepada Timotius. Tuhan akan mengaruniakan segala pengertian yang engkau butuhkan. Dianiaya, tetapi tidak ditinggal sendirian. Kata dianiaya bukan sekedar dianiaya, tetapi teman-teman, kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya bukan hanya dianiaya, tetapi ada intensi mengejar terus-menerus untuk membinasakan. Tetapi tidak pernah ditinggal sendirian. Paulus boleh ditinggal, seperti dalam surat 2 Timotius besok, dia ditinggal oleh banyak orang. Tetapi Paulus tetap mengalami penyertaan Allah. Dihempaskan. Kalau udah dihempaskan itu seperti apa sih? Terhempas itu seperti apa sih? Terpuruk habis. Dalam titik nadir. Tapi tidak binasa. Wow. Kata dihempaskan, dijatuhkan. Diartikan dijatuhkan ke bawah, diruntuhkan ke tanah. Tapi tidak binasa artinya tidak pernah, tidak binasa, tidak ada lagi. Artinya tidak pernah ada lagi kesempatan yang Tuhan karuniakan. Ada lagi gairah, ada lagi semangat yang Tuhan karuniakan. Teman-temanku, inilah yang disampaikan dalam Kolose 1.
ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kekuasaan kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudaraku, saya sangat senang kalau baca kisah para rasul. Tuhan itu, wow. Saya baru bisa memahami teman-teman ketika saya ekspos kisah para rasul. Apa artinya? Terhempas tapi tidak binasa, terjepit tapi tidak habis akal, tidak habis. Teman-teman, Tuhan itu ya. Aduh, kisah para rasul. Mari kita lihat kisah para rasul 27. Kisah para rasul Kisah para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Di sana kapal karam terkandas. Dan saya pikir orang Yahudi bukan bangsa pelaut, bukan kayak orang Indonesia. Paulus mungkin perutnya udah entah gimana lah rasanya, kapal pecah. Kemudian teman-teman, dia sampai di dalam titik nadir. Wow, dia sampai berkata, wow, tidak ada harapan. Tetapi lihat teman-teman. Mulai dari ayat-ayat itu teman-teman. Wow, karena takut kami terkandas satu batu, kemudian ayat 20, ayat 30. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menarunkan sekoci. Wow, takut. Karena itu Paulus berkata kepada perwira-perwira dan prajuritnya, jika mereka tidak tinggal kapal, kami tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu, wow, saya nggak tahu ayatnya di mana, tapi yang malaikat itu datang kepada dia bahwa kamu tidak akan tenggelam. Dan kemudian dia menguatkan. Wah, Tuhan itu pada saat titik nadir, Tuhan hadir. Dia tidak ditinggal sendirian. Dan yang lebih menarik teman-temanku, ketika sampai habis titik nadir, Tuhan tahu batasnya. Tuhan tahu. Ayat 28. Ketika di ayat 28, Paulus, pasal 28, Paulus di Malta, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu Pulau Malta. Dan di sana kita tahu penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar, mengajak kami ke situ, dan seterusnya mereka disambut oleh gubernur Malta. Wow, lihat teman-temanku. Suka duka da 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 na 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 na, suka duka bergantian. Tuhan tahu. Di dalam titik nadir karam kapal, malaikat datang, tidak akan tenggelam. Tetapi kemudian Tuhan berikan suatu penghiburan yang luar biasa. Sampai di Malta. Saya pikir ya, kalau udah karam kapal, sampai di Malta, mereka ditembakin lagi. Saya nggak tahu gimana lagi Paulus. Tapi Tuhan tahu. Indah sekali. Tuhan tahu. Dia disambut oleh mereka dengan orang ramah. Dia disambut oleh gubernur Malta. Satu penghiburan kepada Rasul Paulus. Maka John Piper di dalam bukunya Don't Waste Your Life, teman-teman, dia akan mengatakan, betul, memang akan terhempas. Tapi Tuhan tahu, di dalam kondisi yang terhempas, apa yang kamu butuhkan. Kalau makanan yang kamu butuhkan, makanan akan disediakan. Kalau teman yang kamu butuhkan, teman akan disediakan. Kalau apapun pakaian yang kamu butuhkan, pakaian akan Tuhan berikan untuk penghiburan bagi kamu. Dikuatkan penghiburan yang luar biasa oleh kekuatan kekuasaan kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tetapi apa yang mau diajarkan di sini teman-temanku? Seringkali kita lihat penyertaan Tuhan itu mukjizat. Yang ini tiba-tiba semua telinga mereka enak mendengar. Yang tiba-tiba semua hilang masalah. Yang enggak. Tuhan bekerja banyak hal dalam hal-hal normal.
mengalami kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui mukjizat atau tindakan hebat atau tindakan pembebasan masalah. Tidak. Tetapi apa itu teman-teman? Tetapi bertahan untuk melayani. Ini dalam tantangan. Ini dia tadi teman-teman. Mengapa apa arti tidak tawar hati? Bertahan untuk terus bisa melayani. Dalam segala kesulitan. Udah terhempas, tapi terus bertahan untuk bisa melayani. Masih ada ruang untuk pemberitaan Injil. Itu adalah bukti dari iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar. Rise up! Saya nggak tahu apa tantangan di masing-masing kampusmu. Sesulit apa? Terhempas, tetapi tidak binasa. Terjepit, tetapi tidak habis akal. Alami itu. Alami itu. Tetapi sekali lagi saudaraku, kita tidak bisa pernah mengalami itu. Kita tidak pernah mengalami kemenangan iman ini. Kalau kita tidak pernah melangkah di dalam ketaatan. Kalau kita asik terus dengan, ya susah. Ya susah. Saya memimpin pemimpin kelompok kecil, suatu persiapan pemimpin kelompok kecil. Lalu dia ngomong, "Bang, susah. Saya di kampus dikasih kepada fakultas lain. Kan susah. Jadwal kuliahnya beda." Lalu saya ngomong ke dia, "Saya mimpin mahasiswa dan tahu waktu pertama kali pertemuan apa komentar pertama yang saya dengar ketika perkenalan. Ketika kami terbuka sama-sama tanggal lahir kami. Kayak umur bapak gua," katanya. Tuhan, langsung saya kaget. Bagaimana memimpin mereka? Bagaimana bisa berdekat dengan mereka? Masih bisa ke bahasaku nyambung kayak umur bapak gua. Seringkali kita terlalu banyak dalih. Istri saya, teman-temanku, jauh lagi memimpin siswa di SMA, kelompok kecil di siswa. Istri saya. Kalau kamu bilang, abang kan sekolah teologi. Enggak, istri saya pendiam, bukan sekolah teologi. Kalau diminta apa-apa nggak pernah mau. Sering banget kami diminta, tampil berdua dong, nggak pernah mau. Tapi bisa berkobar-kobar memimpin kelompok kecil. Apa yang bisa dilakukan? Segala tantangan. Maka saya kembali menantang adik-adikku. Saya tahu kalian sedang tugas akhir. Yang menuntut banyak hal. Sampaikan ini kepada angkatan-angkatan 2017 atau apapun yang tugas akhir. Engkau tidak pernah mengalami kemenangan iman. Apa artinya penyertaan Tuhan di dalam kondisi yang begitu tight, jadwal kamu padat, kalau kamu tidak pernah melangkah untuk ketaatan. Melangkah taat. Saya akan melawan seluruh keengganan saya untuk terus menghubungi adik-adik kelompok kecil saya. Saya tidak akan. Seperti kata Rasul Paulus. Nanti di bagian akhir padahal. Maafkan saya udah loncat. Seperti kata Rasul Paulus. Saya rela menderita sakit bersalin lagi. Saya nggak tahu kapan Paulus menderita sakit bersalin. Bagaimana dia tahu sakit bersalin? Pada waktu itu loh sakit banget. Taruhan hidup mati. Asal saja. Sampai kamu, anak-anakku, menyerupai rupa Kristus. Di sana penyertaan Tuhan. Aku rela sakit bersalin. Asal saja kamu menyerupai Kristus. Yang kedua, dan ini dia. Sebenarnya saya udah, maafkan saya kalau terlalu maju. Kehidupan yang mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Wow, ini dia. Teman-teman tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kadang-kadang kita nggak baca sampai akhir.
dan dalam penderitaannya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya, lihat, kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana engkau menikmati supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kami? Harus membawa kematian. Kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka dengan demikian maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Teman-teman, wujud kedua adalah bagaimana kita membawa kematian Kristus dan supaya kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Teman-teman, banyak orang ingin menjadi seperti Yesus dalam hal kuasa. Amin. Kalau bisa, semua koordinator bisa mengusir setan. Kalau bisa, semua koordinator bisa menengking. Tapi hanya sedikit yang ingin menjadi seperti dia. Dalam hidup karakter. Dalam hidup loh ya. Dan lebih sedikit lagi. Yang ingin menjadi seperti dia di dalam kematian. Teman-teman, apa arti frasa membawa kematian Yesus? Teman-teman, kata yang digunakan kalau kamu lihat dalam bahasa Inggris beberapa seperti KJV, the dying of Jesus, dan itu benar-benar the dying itu apa sih? Ketika kematian, sesaat sebelum kematian, udah habis. Dan seperti itulah Rasul Paulus, kerelaan untuk siap bahkan sampai dying. Frasa itu menanggung semua penderitaan termasuk yang mengarah kepada kematian. Teman-temanku, hari ini walaupun khotbah saya seperti ini, tentu saya tidak mengajak teman-teman untuk kemudian mengarah kematian. Nanti orang tua kalian akanin saya. Tetapi ayo mari belajar. Apa tujuannya membawa kematian Yesus? Apa tujuan membawa kematian Yesus? Adalah supaya kehidupan Yesus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan disinilah kita memahami apa artinya, teman-teman. Inilah penyertaan Tuhan. Tubuh kita memang semakin lemah, semakin merosot. Tetapi kehidupan Kristus terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Manusia lahiriah semakin merosot. Tetapi manusia batinia kami rise up. Terus terbakar. Supaya kehidupan Yesus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pertama kembali tadi. Apa arti bagaimana kamu mengalami kuasa kehidupan Yesus dinyatakan di dalam tantangan dan penderitaan? Melangkah kamu. Melangkah kita. Untuk membawa kematian. Sama seperti tadi, mengenal dia di dalam penderitaan. Supaya juga menikmati kuasa kebangkitan. Teman-temanku, tetapi hal yang indah, ketika kita mengalami hal itu, inilah kemudian buahnya. Tujuannya apa, teman-teman? Memberi buah kekal bagi orang lain di dalam kelemahan kita. Teman-teman, satu kesempatan. Demikianlah maut giat di dalam diri kamu. Lihat ya, dan hidup giat di dalam kamu. Maukah engkau? Aku punya satu kerinduan, Tuhan, menanggung segala tantangan.
mengakui kelemahan-kelemahanku, tidak malah menyombongkan diri, tetapi siap menanggung seluruh tantangan. Biarlah tantangan, saya takut kalimat maut, biarlah tantangan giat di dalam kehidupanku, supaya hidup giat di dalam jemaat di kampusku. Doakan itu teman-temanku. Biar tantangan giat di dalam diriku, supaya jemaatku, adik-adik kelompok kecilku, hidup giat di dalam kehidupan mereka. Maka engkau akan melawan segala keenggananmu. Hari ini seringkali teman-teman, saya seperti orang sok dekat, sok akrab. Apa aja, siapa aja ulang tahun kadang-kadang. Selama ulang tahun ada yang mau didoakan. Mungkin dalam hati adik-adik itu ya, ini siapa sih ini orang nih? Sok akrab, sok dekat. Tapi saya lawan keengganan itu. Supaya hidup di siapapun orang yang berinteraksi dalam kehidupan kita. Kerelaan untuk berkorban bagi orang lain merupakan bukti kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam diri seorang pelayan. Saudaraku, saya akan masuk kepada bagian-bagian akhir ini kemudian. Segala pencapaian, performance, achievement akan dilupakan dan ditinggalkan orang. Tetapi apa yang bertahan kekal, apa yang kita wariskan di dalam kehidupan seseorang, apa yang kita wariskan di dalam kehidupan jemaat. Kiranya teman-temanku dikobarkan, rise up. Saya tidak mengatakan tidak ada tantangan. Saya sudah bukakan pelayanan penuh dengan tantangan. Kelemahan diri. Kalau kita tidak akui akan membawa kita kepada kesombongan. Tantangan, penderitaan, kesulitan. Tetapi kiranya kita menikmati hari ini. Teman-temanku, lalu kenapa kemudian seperti tadi, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Ada pengharapan di dalam tantangan. Ketakutan manusia yang terbesar, yaitu kematian, telah dikalahkan dalam kebangkitan Tuhan. Sehingga selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bahkan di tengah keterpurukan dan krisis. Rise up! Apa sih yang paling kita takutkan dalam hidup ini? Mati. Dan itu sudah dikalahkan di dalam kebangkitan Kristus, di dalam Kristus. Maka kembali, biarlah kita menyatu terus seperti tadi. Kristus. 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 Hidup bagi Kristus. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, kalau kemudian melihat apa yang saya ungkapkan ini, Paulus terus berulang-ulang mengungkapkannya. Bukan karena aku, bukan karena aku. Dan itu nyata. Dan saya akan tutup kemudian. Ayo di dalam seluruh tantangan dan kelemahan. Teman-teman nanti bisa daftarkan. Saya memang kurang aplikatif di dalam membuat aplikasi. Tantangan kelemahan diri. Tantangan membutuhkan suatu pengakuan, kesombongan, tantangan dari luar, dan pergumulan. Tapi ayo, we will go forth in grace alone. Wow, dari awal tadi kasih karunia. Ditangkap oleh kasih karunia. Dan kita berjalan dalam kasih karunia. Dan itu yang dilakukan Paulus.
Wow, teman-temanku, saya tutup kemudian dengan bagian-bagian ini. Lihat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa yang bekerja keras? Tetapi bukan aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia ini. Kasih karunia memberikan kekuatan di dalam tantangan. Tetapi kasih karunia juga menolong kita untuk terhindar dari kesombongan. Kasih karunia ditandai dengan mengakui kelemahan dan kerapuhan diri. Dan kita datang kepada Tuhan. Lihat teman-temanku, apa saya tutup kemudian dalam menghadapi tantangan ini. Rise up! Ayo militan, kerja keras. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan. Wah, ini lagi. Itulah yang kuusahakan. Kupergumulkan dengan segala tenaga. Wow, itulah kopiau. Apa artinya? Banting tulang. Tapi itu aku lakukan sesuai dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kerja keras kita hanya bisa menikmati kemenangan iman di dalam ketaatan. Dan kita akan mengalami apa arti kasih karunia Tuhan. Saya tutup, kiranya kita menikmati apa artinya kemudian bermegah di dalam penderitaan. Bermegah di dalam penderitaan. Bermegah di dalam kelemahan. Ketika di dalam penderitaan. Ketika di dalam kelemahan. Kita mengalami kasih karunia Tuhan yang menolong. Kita mengalami apa artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itulah arti bermegah. Apa artinya? Kita bisa sanggup bersukacita. Bukan bermegah kita sombongkan. Tapi kita sanggup bersukacita. Di dalam penderitaan. Dan di dalam kelemahan kita. Kenapa? Kita telah menikmati kekuatan yang sempurna. Kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Kita menikmati apa arti damai sejahtera yang melampaui segala akal. Melampaui segala situasi. Wow, Roma 5 ayat 8. Ketika dikatakan bermegah di dalam kesengsaraan. Dan di mana buktinya? Pengharapan tidak mungkin sia-sia. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ini kunci bermegah di dalam penderitaan dan kelemahan. Dan kiranya semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan mic tertutup, saya rindu teman-teman di tempat masing-masing. Mari kita membaca bagian ini. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini sekaligus menjadi doa penutup kita dan saya kembalikan kepada MC. Kita dipercayakan Allah menjadi pelayannya di tengah kampus untuk memberitakan firman Tuhan. Rise up, preach the word. Siapkah engkau, pemimpin pelayanan mahasiswa, menghadapi banyak tantangan dan kesukaran? Siapkah engkau ambil bagian dalam rencana agung Tuhan? Mari kita nyatakan komitmen kita nyanyikan, kami siap mengambil bagian.
Amin. Ya Tuhan, di dalam seluruh kerapuhan kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam seluruh realita yang kami hadapi, yang mungkin jauh di luar bayangan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk hanya percaya kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, untuk belajar kembali mengakui seluruh kerapuhan kami. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk terus membawa kematian Kristus, supaya Kristus nyata, hidup Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Dan kerinduan kami ya Tuhan, di dalam seluruh tantangan dan kelemahan kami. Walaupun tantangan, kelemahan semakin giat di dalam kehidupan kami, tetapi hidup semakin nyata di dalam kehidupan jemaat yang kami alami, jemaat yang kami layani di kampus kami. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman bisa ambil waktu teduh ya. Nanti aku langsung serahkan sama Marela panitia.